Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis PD order 1 yaitu persamaan diferensial eksak bersama Bindarto dari Departemen Matematika Universitas Airlangga. Ada 3 bahasan yang kita bahas pada video kali ini. Yang pertama tentang pengantar persamaan diferensial eksak, kemudian kita bahas tentang kriteria maupun contoh persamaan diferensial eksak. Lalu kita lanjutkan dengan penentuan faktor pengintegralan agar suatu persamaan diferensial order 1 menjadi persamaan diferensial eksak. Kita awali dengan pengertian diferensial suatu fungsi. Misalkan y adalah fx, artinya y adalah fungsi dari x, maka diferensial dari y adalah dy sama dengan f aksen x dx. Lalu yang berikutnya adalah misalkan z adalah fungsi dari x, y, maka diferensial dari z adalah dz sama dengan dz dx dx ditambah dengan dz dy dy atau sama dengan df dx dx ditambah df dy dy. Dari pengertian tersebut, maka kita peroleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk sebarang konstanta C, maka dc atau diferensial dari C adalah sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah, misalkan f, x, y sama dengan C, C-nya konstanta, maka diferensial dari f akan memenuhi df dx dx ditambah df dy dy sama dengan 0. Sebagai contoh, perhatikan persamaan diferensial order 1 yang berbentuk x dx plus y dy sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, ruas kiri persamaan diferensial tersebut dapat dituliskan ke dalam bentuk d dari setengah x kuadrat plus setengah y kuadrat akan sama dengan x dx plus y dy. Lalu yang berikutnya, perhatikan persamaan diferensial y dx plus x dy sama dengan 0. Kalau kita lihat, ruas kiri persamaan, yaitu y dx plus x dy, tidak lain adalah sama dengan dx kalikan y. Oleh karena itu, persamaan diferensial pada nomor 1 dan 2 tersebut berturut-turut dapat kita tuliskan ke dalam bentuk d dari setengah x kuadrat plus setengah y kuadrat sama dengan 0, dan d dari x kali y sama dengan 0. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian dan syarat cukup maupun syarat perlu untuk persamaan diferensial eksak. Misalkan diberikan persamaan diferensial order 1 yang berbentuk m dx plus n dy sama dengan 0 yang terdefinisi pada suatu daerah R dalam bidang xy. Persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial eksak jika m dx plus n dy merupakan suatu diferensial eksak, yaitu terdapat fungsi f, fungsi dua variabel yang memenuhi df dx sama dengan m dan df dy sama dengan n. Perhatikan contoh 1, misalkan diberikan persamaan diferensial order 1 yang berbentuk x dx plus y dy sama dengan 0. Persamaan ini merupakan suatu persamaan diferensial eksak karena ruas kiri persamaan yaitu x dx plus y dy merupakan diferensial dari fungsi f dengan f sama dengan 1/2 x kuadrat plus 1/2 y kuadrat. Jadi kalau kita cek, kita akan peroleh diferensial dari setengah x kuadrat plus setengah y kuadrat sama dengan x dx plus y dy. Dari sini kita peroleh bahwa df dx sama dengan x dan df dy sama dengan y. Perhatikan bahwa solusi umum persamaan diferensial ini diberikan oleh setengah x kuadrat plus setengah y kuadrat sama dengan c, atau
X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A suatu konstanta. Untuk contoh kedua, perhatikan persamaan diferensial order 1 yang berbentuk Y dx plus X dy sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial eksak karena Y dx plus X dy sama dengan diferensial dari X kali Y. Dari sini kalau kita definisikan F adalah sama dengan X kali Y, maka du F du X sama dengan Y, dan du F du Y sama dengan X. Oleh karena itu, persamaan ini merupakan persamaan diferensial eksak, dan solusi umumnya diberikan oleh X kali Y sama dengan C-nya konstanta, atau Y sama dengan C per X, asalkan X-nya tidak sama dengan 0, dengan X-nya adalah suatu konstanta. Selanjutnya kita bahas teorema yang berkaitan dengan kriteria persamaan diferensial eksak. Misalkan M dan N merupakan fungsi kontinu dan mempunyai turunan parsial kontinu pada daerah D, yaitu daerah X, Y, dengan syarat X-nya antara A sampai B dan Y-nya antara C sampai D. Persamaan diferensial M dx plus N dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak jika dan hanya jika du M du Y sama dengan du N du X. Perhatikan bahwa teorema ini berbentuk pernyataan yang ekivalen, yaitu jika dan hanya jika. Oleh karena itu, kita perlu membuktikan dua kali, yaitu bukti dari kiri dan bukti dari kanan. Untuk bukti dari kiri, kita ketahui atau kita misalkan bahwa M dx plus N dy sama dengan 0 merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Oleh karena itu, kita mempunyai fungsi f yang memenuhi du f du x sama dengan m dan du f du y sama dengan n untuk setiap x, y di dalam daerah D. Akibatnya kita peroleh bahwa du m du y sama dengan du y dari du f du x, yaitu sama dengan du kuadrat f du y du x. Dan du n du x sama dengan du x dari du f du y, yaitu sama dengan du kuadrat f du x du y. Karena turunan parsial M dan N merupakan fungsi kontinu pada daerah D, maka kita peroleh bahwa turunan parsial F juga kontinu pada daerah D. Oleh karena itu, kita peroleh du kuadrat F du Y du X sama dengan du kuadrat F du X du Y. Sehingga kita peroleh du M du Y sama dengan du N du X. Oleh karena itu, bukti ke kanan telah selesai kita tunjukkan. Selanjutnya kita tunjukkan bukti ke kiri, yaitu kita misalkan bahwa du M du Y sama dengan du N du X. Berlaku untuk setiap X, Y dalam daerah D. Kita akan tunjukkan bahwa terdapat fungsi f yang memenuhi du f du x sama dengan m dan du f du y sama dengan n, yaitu bahwa m dx dan n dy merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Untuk menunjukkan hal ini, kita hitung f dengan cara konstruksi, yaitu bagaimana? Dengan cara kita integralkan m terhadap x dengan memandang y sebagai konstan, sehingga kita peroleh bahwa fx, y sama dengan integral dari m terhadap dx ditambah dengan gy. Di sini gy merupakan konstanta pengintegralan karena kita integralkan fungsi m, yaitu fungsi dua variabel, dengan memandang y sebagai konstanta. Jadi konstanta pengintegralnya adalah berupa gy. Selanjutnya dengan menurunkan fungsi f terhadap y dan mengasumsikan bahwa du f du y sama dengan n, maka kita peroleh du f du y adalah sama dengan du y dari integral m dx plus g aksen y yang harus sama dengan n. Dari hubungan ini, fungsi g akan memenuhi g aksen y sama dengan n dikurangi du y dari integral m dx. Fungsi g tidak lain adalah kita peroleh dengan mengintegralkan g aksen y terhadap y.
Lalu dari konstruksi fungsi f tersebut dapat kita peroleh bahwa m dx plus n dy merupakan diferensial dari fungsi f. Sehingga m dx plus n dy sama dengan 0 merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Perhatikan bahwa solusi umum suatu persamaan diferensial eksak diberikan oleh fx, y sama dengan c suatu konstanta. Sebagai contoh ketiga, tentukan solusi umum persamaan diferensial dy dx sama dengan 2xy plus 1 dibagi dengan 4 minus x kuadrat. Perhatikan bahwa persamaan diferensial tersebut dapat kita tulis ke dalam bentuk m dx plus n dy sama dengan 0, dengan m sama dengan 2x plus 1, dan n sama dengan negatif dari 4 min x kuadrat, yaitu sama dengan x kuadrat min 4. Melalui perhitungan kita peroleh bahwa 2m dy sama dengan 2x, demikian juga 2n 2x sama dengan 2x. Sehingga persamaan diferensial tersebut merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Oleh karena itu, solusi umum persamaan diferensial pada contoh 3 berbentuk fx, y sama dengan c C-nya konstanta. Di sini kita harus menentukan bentuk fungsi f, x, y. Dengan mengintegralkan fungsi m terhadap x dengan memandang y konstan, maka kita peroleh fx, y sama dengan integral m dx, yaitu sama dengan integral 2xy plus 1 dx. Sehingga kita peroleh fx, y sama dengan x kuadrat y plus x ditambah dengan gy. Selanjutnya, dengan menurunkan fungsi f terhadap y, dengan asumsi bahwa df dy sama dengan n, sama dengan x kuadrat min 4, maka kita peroleh df dy adalah dy dari x kuadrat y plus x plus gy, yaitu sama dengan x kuadrat plus g aksen y. Dan ini harus sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Oleh karena itu, kita peroleh g aksen y sama dengan negatif 4, sehingga gy sama dengan minus 4y. Di sini, konstanta integrasi kita pilih sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa fx, y sama dengan x kuadrat y plus x dikurangi 4y. Oleh karena itu, maka solusi umum persamaan diferensial pada contoh 3 berbentuk x kuadrat y plus x minus 4y sama dengan C-nya suatu konstanta. Pada contoh ini, solusi umum x kuadrat y plus x min 4y sama dengan C konstanta, berbentuk solusi implisit karena x dan y dalam satu ruas, yaitu di ruas kiri. Di sini solusi implisit tersebut dapat kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan c minus x dibagi dengan x kuadrat minus 4 dengan c-nya konstanta, dan ini berlaku untuk x tidak sama dengan negatif 2 dan x tidak sama dengan 2. Kemudian perhatikan contoh 4, yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial dy dx sama dengan 2xy kuadrat plus 1 dibagi dengan 2y kalikan 4 minus x kuadrat dengan y3 sama dengan 1. Di sini dengan mengingat bahwa bentuk umum persamaan diferensial tersatu adalah m dx plus n dy sama dengan 0, maka kita peroleh m-nya adalah sama dengan 2xy kuadrat plus 1 dan n adalah sama dengan negatif 2y dikalikan 4 minus x kuadrat, yaitu sama dengan 2y dikalikan dalam kurung x kuadrat minus 4. Kita bisa melakukan penghitungan dan kita cek bahwa 2m dy sama dengan 2n x, yaitu sama dengan 4xy, sehingga kita peroleh bahwa persamaan ini merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Oleh karena itu, solusi umum persamaan diferensial pada contoh 4 berbentuk
fx, y sama dengan C, dengan C-nya konstanta, dan fungsi f harus kita tentukan bagaimana bentuknya. Kemudian dengan mengintegralkan fungsi m terhadap x, dengan memandang y konstan, akan kita peroleh fx, y sama dengan integral m dx, yaitu sama dengan integral 2xy kuadrat plus 1 dx, kita peroleh sama dengan x kuadrat y kuadrat plus x plus gx, dengan gx merupakan konstanta pengintegralan. Selanjutnya dengan menurunkan fungsi f terhadap y dan mengasumsikan bahwa do f do y sama dengan n, yaitu sama dengan 2y dikalikan dalam kurung x kuadrat min 4, kita peroleh do f do y adalah do y dari x kuadrat y kuadrat plus x plus gx. Sehingga kita peroleh do f do y sama dengan 2x kuadrat y plus g aksen y, dan ini kita sama dengankan dengan n, yaitu 2y kalikan x kuadrat min 4. Akibatnya kita peroleh g aksen y sama dengan minus 8y, sehingga gy sama dengan minus 4y kuadrat. Di sini kita pilih konstanta integrasi sama dengan 0. Sehingga kita peroleh fx, y sama dengan x kuadrat y plus x minus 4y kuadrat. Oleh karena itu, solusi umum persamaan diferensial dy dx sama dengan 2xy kuadrat plus 1 dibagi dengan 2y kali dalam kurung 4 min x kuadrat adalah x kuadrat y kuadrat plus x minus 4y kuadrat sama dengan c suatu konstanta. Kemudian dengan melakukan substitusi y3 sama dengan 1, kita masukkan x sama dengan 1, y sama dengan 3, kita peroleh nilai c sama dengan 8. Akibatnya, solusi persamaan diferensial pada contoh 4 tidak lain adalah x kuadrat y kuadrat plus x minus 4y kuadrat sama dengan 8. Selanjutnya kita bahas topik ketiga, yaitu tentang faktor pengintegralan. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persamaan diferensial order 1, yaitu m dx plus n dy sama dengan 0, bukan merupakan persamaan diferensial eksak, yaitu ketika do m do y tidak sama dengan do n do x. Persamaan diferensial ini dapat kita transformasi menjadi suatu persamaan diferensial eksak dengan menentukan faktor pengintegralan, yaitu misalkan berbentuk i fungsi x, y. Fungsi i x, y merupakan faktor pengintegralan pada persamaan diferensial tersebut jika memenuhi do y dari m kali i sama dengan do x sama dari n kali i. Atau kalau kita uraikan, kita akan peroleh m do y plus i kalikan do m do y harus sama dengan n dikalikan do x plus i dikalikan do n do x. Dari bentuk ini kita peroleh bahwa penentuan faktor pengintegralan i fungsi dari x, y pada persamaan diferensial order 1 melibatkan suatu solusi persamaan diferensial parsial yang berbentuk m do y dikurangi n do x dikurangi i dikalikan do n do x kurangi do m do y sama dengan 0. Jadi, secara umum, penentuan faktor pengintegralan tidaklah sederhana. Di sini akan kita tinjau beberapa kasus yang lebih sederhana pada slide-slide berikutnya. Kita akan meninjau dua kasus. Yang pertama yaitu ketika faktor pengintegralan ix hanya bergantung pada variabel x. Pada kasus ini kita peroleh do i do x tidak lain adalah i aksen x
dan dui dy sama dengan 0. Mengapa? Karena I hanya bergantung kepada variabel X. Ix merupakan faktor peintegralan jika memenuhi du y dari M kalikan I sama dengan du X dari N dikalikan I. Atau kalau kita uraikan, kita akan memperoleh ruas kiri adalah Ix dikalikan du M du Y harus sama dengan ruas kanan, yaitu Ix dikalikan du N du X plus N dikalikan di dx. Jadi kita peroleh persamaan diferensial yang berbentuk N dikalikan di dx sama dengan I dikalikan dalam kurung du M du Y dikurangi du N du X, atau dix per ix harus sama dengan 1 per n dikalikan du M du Y dikurangi du N du X dalam kurung dx. Perlu kita perhatikan bahwa faktor peintegralan Ix hanya bergantung pada variabel X jika dan hanya jika ruas kanan yaitu 1 per n dikalikan du M du Y dikurangi du N du X hanyalah fungsi dari variabel X saja. Selanjutnya kita tinjau kasus kedua, yaitu ketika faktor peintegralan I hanya bergantung pada variabel Y, yaitu IY. Pada kasus ini, du I du Y sama dengan I aksen Y sama dengan di dy, dan du I du X sama dengan 0, karena I tidak bergantung pada variabel X. Kita lihat bahwa IY merupakan faktor peintegralan jika memenuhi du Y dari MI sama dengan du X dari NI. Atau kalau kita uraikan, kita peroleh IY dikalikan du M du Y plus M dikalikan di dy sama dengan IY dikalikan du N du X. Persamaan ini dapat kita tulis ke dalam bentuk M di dy sama dengan I dikalikan kurung buka du N du X dikurangi du M du Y kurung tutup, atau di IY dibagi dengan IY sama dengan 1 per M dikalikan dalam kurung du N du X dikurangi du M du Y dy. Perhatikan bahwa faktor peintegralan I hanya bergantung pada variabel Y jika ekspresi 1 per M dikalikan du N du X dikurangi du M du Y hanya bergantung pada variabel Y saja. Perhatikan contoh 5 berikut. Diberikan persamaan diferensial 6xy plus 2y kuadrat dx plus 2x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Kita diminta menentukan solusi umum persamaan diferensial dengan terlebih dahulu menentukan faktor peintegralan yang sesuai. Kalau kita perhatikan, bentuk umum persamaan diferensial adalah m dx plus n dy sama dengan 0, maka kita peroleh m sama dengan 6xy plus 2y kuadrat dan n x, y sama dengan 2x kuadrat plus 2xy. Dari sini kita peroleh du M du Y sama dengan 6x plus 4y dan du N du X sama dengan 4x plus 2y. Kalau kita hitung, suku 1 per n dikalikan du M du Y dikurangi du N du X tidak lain adalah sama dengan 2 dikalikan X plus Y dibagi dengan 2X dikalikan X plus Y. Atau sama dengan 1 per X, asalkan X plus Y tidak sama dengan 0. Karena suku 1 per N dikalikan du M du Y dikurangi du N du X hanya bergantung pada variabel X, maka kita peroleh bahwa faktor peintegralan I hanyalah fungsi dari variabel X.
faktor pengintegralan IX akan memenuhi persamaan diferensial dIX per IX sama dengan 1 per N dikalikan 2M 2Y dikurangi 2N 2X dX, yaitu sama dengan 1 per X dX. Lalu dari sini, dengan mengintegralkan kedua ruas terhadap X, kita akan memperoleh ln IX sama dengan ln X. Di sini kita memilih konstan integrasi sama dengan 0. Akibatnya, IX adalah sama dengan X. Kemudian dengan mengalihkan kedua ruas persamaan diferensial pada contoh 5 dengan IX sama dengan X, kita akan peroleh persamaan diferensial baru yang berbentuk 6X kuadrat Y plus 2XY kuadrat DX ditambah 2X pangkat 3 plus 2X kuadrat Y dy sama dengan 0. Dapat kita cek bahwa persamaan ini merupakan persamaan diferensial eksak dan solusi umumnya diberikan oleh 2X pangkat 3Y plus X kuadrat Y kuadrat sama dengan C suatu konstanta. Pada latihan 1, pada soal 1-10 berikut, tentukan apakah persamaan diferensial merupakan suatu persamaan diferensial eksak. Kemudian, jika persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial eksak, tentukan solusi umum persamaan diferensial tersebut. Perhatikan bahwa untuk menjadi persamaan diferensial eksak harus memenuhi 2M 2Y sama dengan 2N 2X. Kemudian pada soal nomor 11-15, tentukan solusi persamaan diferensial yang diberikan dengan terlebih dahulu menentukan faktor pengintegralan yang sesuai. Sebagai petunjuk, bahwa faktor pengintegralan I hanyalah fungsi dari X yaitu IX, atau faktor pengintegralan I hanyalah fungsi dari Y yaitu IY. Demikian video tentang persamaan diferensial eksak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.